Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. To provide learning about Zoom media, we will use in the current learning method. I hope you all pay attention until the end of the learning. Hey everyone, let me introduce myself. My name is Muhammad Fadil Akbar, and my partner is Devita Aulia and Dina. Dalam sesi Zoom kali ini, kita akan pakai media Zoom. Nah, di sini siapa nih yang udah sering pakai Zoom? Aku. Saya sering. Oke. Nah, untuk media Zoom ini biasanya dipakai ketika pembelajaran daring ya teman-teman. Dan juga kali ini saya akan memperkenalkan kepada Anda memperkenalkan lebih dalam tentang materi time atau waktu. Dan judul pembelajaran kali ini adalah Telling the Time. Oke, sebelum kita ke materinya, saya akan menjelaskan di sini penggunaan Zoom itu seperti apa ya. Sebelum kita lanjut ke materinya, di sini saya akan memperkenalkan fitur-fitur utama Zoom untuk pembelajaran. For the first one is meeting controls, yaitu mengaktifkan atau menonaktifkan mikrofon dan video. Lalu berbagi layar atau bisa disebut share screen. Nah, untuk ingin berbagi layar dan juga untuk mengaktifkan mikrofon dan menonaktifkan mikrofon, kalian bisa ke kiri bawah, pojok kiri bawah. Lalu di sini ada chat. Selanjutnya ada breakout rooms. Kalau kalian membutuhkan bikin peserta atau dalam kelompok kecil untuk diskusi, lalu ada polls atau polling. Jikalau kalian ingin membuat survei atau kuis singkat, lalu ada whiteboard. Ini apa aja? Jika kalian ingin berkolaborasi dalam menggambar. Udah, next. Nah, jadi kalian dari ini apa yang bisa kalian simpulin? Maksudnya tuh apa kalian bisa jadi ngerti sesuatu gitu? Ada yang bisa jawab Apa sih yang kalian dapat dari materi ini? dari materi yang jam-jam tadi? Jadi kalian setelah apa yang tadi aku jelasin, kalian ada sesuatu yang masuk gitu nggak di pikiran kalian gitu? Apa yang kalian ngerti dari pelajaran kali ini? Ada yang bisa jawab? Kalau yang bisa jawab dapat plus poin satu. Oke, itu Naila Salsabila udah raise hand. Boleh? Silakan. Boleh dibuka mikrofonnya. Boleh, Naila. Jawab ya. Jadi dari tadi yang udah dijelasin sama Miss Dina itu kita dapat beberapa kosakata penting eh, tentang waktu itu. Jadi yang pertama ada buat jam, terus ada half past, buat setengah lewat, quarter past, buat seperempat lewat, quarter to, buat seperempat menuju, terus ada pas lewat, ada to menuju, sama ada waktu pagi dari jam eh, 0 sampai jam 11.59 itu AM, dan ada waktu siang 2.59. Mungkin Ih, banget ya udah dapat poin satu. Berarti kamu ini ya sangat memperhatikannya Nila. Nah, jadi setelah kalian mempelajari materi dan menyebutkan empatnya itu kalian bisa jadi menyebutkan waktu kayak Naila tadi dengan bahasa Inggris atau dengan benar dan tepat. Jadi kalian juga bisa mengaitkan waktu dengan aktivitas harian dan kalian juga bisa menanyakan waktu dan menjawab dalam percakapan gitu. Jadi bisa rada keren sedikit gitu guys. Itu aja sih kalau dari aku. Good job Naila, makasih ya udah jawab. Next. Gue.
Kalau mungkin kalian udah sering banget untuk ngeliat pembelajaran jam, karena untuk kalian sekarang udah kelas 10 kan? Nih, sekarang kalian juga tetap masih mempelajari tentang jam juga. Buat materi ini sih, kayaknya aku bakal memperlengkap aja dari yang tadi Miss Dina omongin, kayak tentang pola kalimat atau menyatakan waktunya gitu. Jadi kayak ada beberapa kalimat dan ada contoh waktunya. Nanti kalian juga bisa baca ulang lagi, terus bisa disebutin juga. Nanti bakal dapat plus poin juga. Yang pertama itu tuh ada tepat. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dia tuh on the hour. Contoh kalimatnya it's 6 o'clock. Nah, itu tuh berarti udah jam 6 tepat. Sesuai sama yang Miss Dina tadi ucapin. Yang kedua ada lewat beberapa menit. Artinya minutes pass. Nah, itu tuh dalam kalimatnya, dalam sebuah kalimat yang sudah mencakup kesempurnaan dalam pembentukan jam kalimat, itu tuh it's 10 past 7. Lewat 10 menit. Yang ketiga itu ada setengah atau half past. Dalam kalimat penyempurnaannya itu ada it's half past 9. Artinya jam 9 lewat 30 menit. Terus yang keempat dalam bahasa Inggris quarter past. Dalam bahasa kalimatnya dia ada it's quarter past 2. Jam 2 lewat 15 menit. Menuju waktu berikutnya minutes to, dalam bahasa Inggrisnya it's 20 to 5, jam 5 kurang 20 menit. Dan yang keenam ada seperempat menuju. Dalam bahasa Inggrisnya quarter to, dan untuk kalimat penyempurnaan dalam bahasa Inggrisnya it's quarter to 8. Artinya jam 8 kurang 15 menit. Mungkin kalau misalnya dalam kalimat tadi beberapa juga Miss Dina udah ngasih contoh. Jadi ini tuh kayak penyempurnaan aja dalam salah satu kalimat yang ditunjukkan untuk menyatakan waktu gitu. Jadi kalau misalnya tadi tuh mungkin di Miss Dina tuh ada beberapa kalimat yang itu tuh sebenarnya udah sempurna juga, cuman ini tuh dia tuh lebih fokus banget ke waktunya gitu, menunjukkan bahwa itu tuh kalimat waktu. Kayak ada o'clock-nya yang kayak gitu. Jadi benar-benar lebih mencakup ke waktunya. Nah, di sini kalian ada yang mau baca ulang nggak? Untuk membenarkan pembacaan menyatakan waktu yang benar. Kalian bisa raise hands ya guys, kalau misalnya kalian mau. Oke, sih, kalian tadi juga udah ada yang bisa menyebutkan penyebutan ulang di pertanyaannya Miss Dina. Nah, oke. Untuk aku juga ngejelasin tentang jamnya atau time-nya nih untuk formal dan informalnya. Informal, sorry. Untuk 7 itu dalam bahasa Inggris tuh dia tuh 7 o'clock, karena kayak yang tadi udah dijelasin, o'clock tuh berarti dia di waktu yang tepat. Kalau misalnya sorry ya. Kalau misalnya kedua dia tuh ada jam 7 lebih 15 menit, dia tuh quarter past 7. Kalau misalnya jam 7 lebih 30, dia tuh half past 7. Terus udah gitu, untuk yang 7.45, dia tuh quarter to 7:45. Gitu, guys. Sebelumnya aku mau izin dulu untuk kita, ya. Karena untuk form material ini, kita udah beres sebenarnya, guys. Kita udah beres untuk buat materinya, tapi di sini aku bakal ngejelasin lagi lebih lengkap ya tentang Zoom nih, untuk manfaat Zoom. Kita kan sekarang lagi Zoom nih, kalian pasti udah nggak asing juga kan untuk Zoom kayak gini, karena kita juga pasti pernah ngalamin kan waktu dulu zaman COVID kita ikutan daring. Aku bakal kasih tahu aja ke kalian semua tentang manfaat dari Zoom tuh apa sih, yang kalian bisa dapetin tuh apa sih. Bentar ya. Nih mungkin di beberapa kalian juga tuh lebih suka Zoom gitu, karena kalau misal untuk Zoom mungkin kalian bisa lebih banyak diem juga di rumahnya, untuk persiapannya juga kalian dikit. Nih aku bakal kasih tahu aja manfaat dari Zoom. Dia tuh komunikasi jarak jauh. Jadi memungkinkan kalian semua tuh untuk berkomunikasi dengan orang lain dari jarak jauh, misalnya untuk pembelajaran jarak jauh juga. Terus yang kedua, kalian tuh bisa rapat online. Jadi kalau misalnya nanti nih
dari Miss Dina, dapat tugas, kalian tuh bisa mengadakan rapat online pakai Zoom. Terus dia juga menghemat waktu dan biaya perjalanan. Jadi kalian nggak usah nih jauh-jauh dari rumah untuk ke guys, tadi kan aku udah ngejelasin nih tentang pembacaan dari jam ya, atau dalam bahasa Inggris tuh time nih. Saya di sini bakal ngejelasin dari manfaat Zoom. Pasti kalian kerasa banget sih untuk manfaat Zoom ini karena kita semua juga pernah ngerasain namanya Zoom. Benar nggak? Kalian pernah Zoom kan? Nah, nih Oke, aku bakal langsung bantu jawabin aja ya. Lebih menjelaskan lagi tentang manfaat untuk Zoom untuk kita semua. Untuk yang pertama, manfaat Zoom itu dia banyak banget ya guys. Dia tuh bisa komunikasi jarak jauh, terus kalian juga bisa rapat online, pembelajaran online juga, kolaborasi tim juga, fleksibel juga, menghemat waktu dan biaya juga. Terus kalian juga bisa meningkatkan produktivitas kalian nih. Jadi kalau misalkan pakai Zoom nih, kalian tuh bisa kalian bisa ningkatin produktivitas kalian dan produktivitas kalian dalam komunikasi dan kolaborasi. Terus udah gitu, kalian juga nih kalau misalnya kalian rumahnya agak cukup jauh dari sekolah atau mungkin kampus ya, kalian bisa pakai Zoom karena dia tuh mempermudah kalian untuk belajar dari jarak jauh juga. Terus kalau misalnya kalian nih misalnya sehabis ini Miss Dina, saya dan Mr. Fadil ngasih tugas ke kalian bisa buat rapat online ya. Jadi Zoom dapat digunain juga untuk mengadakan rapat online. Itu juga menghemat waktu dan biaya perjalanan kalian. Jadi kan gak usah kerkom-kerkom lagi, kalian bisa diskusiin aja di Zoom gitu. Terus untuk waktunya juga dia tuh lebih fleksibel ya. Dia tuh bisa digunain di mana aja, kapan aja. Mau kalian Zoom ya misalnya kalian lagi ngopi nih sama teman-teman kalian tapi lagi ada kelas, kalian bisa di tempat di coffee shop juga. Terus kalian juga bisa kapan aja, mau jam 7 malam, jam 8 malam, itu tuh bisa banget ya. Terus kalian juga bisa menghemat waktu dan biaya. Jadi kalian juga nggak usah nih jauh-jauh untuk datang ke suatu tempatnya sekolah ya guys, untuk ke sekolah untuk belajar di sekolah gitu. Kalau misalnya udah ada Zoom kayak gitu. Mungkin dari saya gitu aja ya guys. Tapi kalau misalnya kalian mau ada pertanyaan boleh banget. Kalian langsung acungin tangan aja, nanti bakal dipilih. Oke? Tuh pada Raisen tuh. Ada Naila Salsabila. Miss, aku mau nanya nih. Boleh. Apa sih perbedaan it's 12 o'clock sama it's noon? Terima kasih, Miss. Oke, Cantika, makasih atas pertanyaannya ya. Jadi perbedaan, jadi dijawab sama aku dulu ya yang ini. Yang pertama, perbedaan dari apa tadi? Boleh diulang? O'clock ya? Perbedaan dari apa? Oh, oke. Jadi it's 12 o'clock itu tepat jam 12 ya Cantika. Sedangkan it's non berarti jam 12 siang. Kalau jam 12 malam kita bilangnya midnight. Oke? Jadi it's 12 o'clock itu artinya jam 12. Tepat jam 12 o'clock. Kan o'clock itu berarti jam 12 ya. Nah, sedangkan it's noon berarti jam 12 siang. Jadi kalau jam 12 malam kita bilangnya midnight. Oke? Udah ngerti Cantika? Ngerti, Miss. Thank you, Miss. Iya. Oke, selanjutnya Naila Salsabila mau nanya apa? Boleh Naila. Silakan. Izin bertanya, kenapa kita bilang quarter past 3 dan bukannya 3:15? Terima kasih. Mau dijawab sama saya atau sama Miss Dina? Sama Miss Devita sekarang. Oke. Suaranya jelas gak? Jelas. Jelas,
Nih, untuk menjawab pertanyaannya Naila, kenapa sih kita tuh menggunakan a quarter past 3? Karena ini tuh adalah cara tradisional untuk menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris, terutama dalam konteks informal. Terus, a quarter past 3 itu tuh berarti jam 3.15, di mana a quarter merujuk pada seperempat jam 15 menit, gitu. Tapi sementara itu, 3:15 juga benar sih, tapi dia tuh digunainnya dalam konteks yang lebih formal atau ketika menyebutkan waktu secara spesifik. Jadi kedua cara itu digunain, tapi a quarter past 3 lebih umum digunain dalam percakapan sehari-hari. Kayak gitu. Ada yang mau nanya lagi? Any question? Jadi karena akan tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sampai sini saja. That's all from us. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Juga banyak.